Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanyadara Fadilah dengan NRP 242021039. Pada kali ini saya akan mereview mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dengan materi Prinsip Penulisan yang Baik. Proses pembuatan tulisan yaitu menaruh kata-kata di atas kertas yang mempunyai 3 tahapan. Tahap yang pertama ada tahap berpikir, menganut proses memilih subjek dengan mempelajari lebih dalam dan menentukan strategi dan organisasi dan cara. Tahap kedua, tahap melakukan, menganut proses yang dinamakan drafting. Dan tahap ketiga mengulang, disebut tahap revisi. Di beberapa kasus, orang menulis karena diberi sebuah materi untuk mereka kembangkan dan mencari data lebih dalam. Ada juga yang menulis karena keinginan dari dirinya sendiri untuk menyampaikan perasaannya. Hal ini kadang kita tulis dalam buku maupun jurnal. Buku tulis adalah buku tempat menaruh catatan dari apa yang kita dengar, baca, dan rasakan. Biasanya ditulis dalam buku binder dengan cara merangkum materi yang didapat dan mencatat seperlunya. Yang kedua ada buku jurnal. Buku jurnal lebih sering dikatakan sebagai buku diary. Di dalamnya memuat pengalaman yang kita lalui seiring waktu. Dalam menulis, dibutuhkan tahap mendalami materi. Sebelum membuat draft penulisan, butuh mempelajari lebih lanjut akan topik yang kita pilih. Dengan cara sistematik maupun brainstorming. Dua-duanya sama-sama mempunyai pro dan kontranya masing-masing. Untuk memperdalam materi yang dapat kita lakukan dengan cara mencari topik dengan menggunakan pertanyaan seperti kenapa, bagaimana, apa, dan lainnya. Tahap selanjutnya adalah merencanakan apa yang ingin dilakukan. Yang pertama, mencari ide dan topik yang sudah dieksplor. Lalu, membuat tujuan dari penulisan dengan membuat paragraf. Lalu, membuat garapan kasar dari pengembangan ide yang kita dapat. Dengan adanya penulisan garapan kasar ini, tetap kita harus berpegang atas tujuan utama dan gagasan utama dari proses penulisan ini. Selanjutnya ada proses drafting, di mana kita menuliskan apa yang telah kita dapat pada tahap sebelumnya. Dan seiring proses menulis ini akan mendapatkan problem kecil. Semakin banyak hal yang kita coba tuliskan, maka akan semakin baik. Sehingga akan ditemukan apa yang kita seharusnya tulis dalam proses selanjutnya, yaitu revisi. Revisi ini lebih pada proses perubahan agar tulisan yang kita buat lebih efektif. Dan dengan melewati semua tahapan ini, maka kita akan mendapatkan final tulisan yang kita buat. Berkembangnya teknologi di era modern ini sangat pesat. Kondisi ini membedakan cara planner memahami keterampilan dan komunikasi. Kesalahan besar para calon planner adalah mereka kadang menganggap komunikasi hanyalah masalah seni dan desain. Sehingga keterbiasaan dalam penggunaan teknologi menjadi salah satu strategi yang dapat kita ambil. Komunikasi melalui tulisan berbeda dengan komunikasi lisan. Lisan memiliki banyak faktor seperti gerak tubuh, mimik wajah, sedangkan tulisan tidak memiliki faktor lain. Sebagai contoh, adanya rating umur pada film menjadikan salah satu contoh yang dapat kita ambil. Karena sama halnya dengan tulisan, untuk siapa itu ditujukan, maka akan berpengaruh pada acara penulisan tersebut. Dan sama seperti film, tulisan juga harus memiliki alur yang jelas, karena tulisan perlu terstruktur agar pesan dari kita sampai pada target yang baik. Sekian review materi ini dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.